Selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer di rekening gereja yang baru berikut ini. Atau, saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Allah kita Allah yang maha besar, amin. Kurang semangat, Allah kita Allah yang maha besar, amin. Terpujilah namamu ya Tuhan, haleluya.
Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ayo kita semangat, kita akan bersorak-sorai karena Raja di atas segala raja. Yuk semua tepuk tangan. Kita lama nggak joget. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang melindungiku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang melindungiku. Sama-sama kita katakan, berjaya suri semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, kekal terus dan mulia. Masuklah kekuatan, kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiadakan, semata Kau Tuhan Rajaku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua besar Engkau Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Haleluya. Penolong kita adalah penolong dari Tuhan.
setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kebaikan, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar pengurapan yang daripada surga turun atas kehidupan kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran. Kami percaya ada pengurapan yang luar biasa dari surga turun atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap apa yang disampaikan kami percaya adalah isi hati-Mu yang membangun, yang menguatkan kami, yang meneguhkan akan kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh iblis yang berusaha untuk mengganggu akan ibadah kami pada pagi hari. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, patahkan, enyah, usir, pergi dari tempat ini. Terutama dari hati kami. Dan Roh Kudus, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin bersama saya. 2, 3, haleluya. Kurang keras, 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu yang beribadah melalui YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di situ ada semua rekaman ibadah online kita termasuk ibadah yang sekarang sudah mulai berjalan secara langsung karena Bali sudah masuk PPKM level 3. Juga bagi saudara-saudari yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berjudul, mari kita baca bersama, 2, 3. Maju terus. Ya, naikkan sedikit. Maju terus. Firman Tuhan ini erat kaitannya dengan firman Tuhan yang saya sampaikan 2 periode yang lalu, yaitu menuju kedewasaan rohani. Mari kita baca ayat pembuka, kita lihat di depan dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama, angkat suara saudara. 2, 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun
3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Amin. Haleluya. Pasal ini menceritakan kejadian menjelang orang Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Ya. Saudara, perjalanan rohani kita itu berkali-kali saya katakan identik dengan perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Mesir itu gambaran dari dunia ini, sedangkan Firaun, kan ada 3 tokoh di sana. Orang Israel, Firaun, dan Mesir. Mesir gambaran dunia, Firaun ini gambaran dari iblis. Dan waktu orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, itu ada hambatan. Hambatannya dari siapa? Ya dari Firaun. Sama juga perjalanan saudara menuju Yerusalem baru itu ada hambatannya. Siapa yang menghambat? Ya sama, iblis, ya. Dan saudara akan mengalami hambatan-hambatan dalam perjalanan rohani kita. Saya tidak mempermasalahkan perjalanan jasmani saudara, karena kita pasti secara usia akan bertambah tua, tetapi perjalanan rohani belum tentu tambah lama saudara dalam Tuhan, saudara tambah maju. Dan pada periode ini saya akan menjelaskan ada 4 langkah yang harus saudara ambil supaya dalam perjalanan ini saudara bisa maju terus. Bagian yang pertama, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ada kemauan meninggalkan manusia lama. Mari kita lihat ke depan saudara. Nanti ini bisa saudara lihat rekamannya di YouTube besok premier pukul 7 malam. Mari, yang pertama adalah ada kemauan meninggalkan manusia lama. Saya ambil dari Keluaran 8 ayat 25 dan 27. Keluaran 8 ayat 25 dan 27. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Ya, coba dites dulu supaya enggak gaung. Ya, karena sudah lama tidak beribadah, ya agak gaung. Oke, ya sudah beres ya. Tidak apa-apa yang melihat di rumah karena kita sudah lama tidak beribadah, jadi mereka kagok dengan peratan-peratan ini. Ya, perhatikan saudara, ayat 25. Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Oke, kamu boleh pergi, tetapi ya persembahkan korban di negeri ini." Negeri ini itu di mana saudara? Di Mesir. Dia tidak boleh keluar. Kemudian Musa berkata, "Oh, kami masih pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya." Perhatikan, saya ulangi. Musa dan Harun menghadap Firaun, minta izin supaya orang Israel itu boleh beribadah kepada Allah 3 hari perjalanan dari Mesir. Kalau 3 hari perjalanan itu cukup jauh. Firaun berkata, "Oke, kamu boleh beribadah, tetapi di negeri ini." Firaun berkata, "Boleh beribadah, tapi di sini saja." Sebaliknya, saya katakan, Firaun yang gambaran iblis itu berkata kepada saudara sekarang, boleh jadi orang Kristen, tidak apa-apa, tetapi tetap memakai hidup pola yang lama. Saudara ingat, naikkan sedikit,
Dalam khotbah saya periode 2 periode lalu mengatakan, raja mengundang orang-orang untuk datang ke pesta. Orang-orang itu alasannya banyak. Siapa orang-orang itu? Orang Israel. Ya, mereka menolak undangan raja yang gambaran Tuhan Yesus. Lalu raja itu berkata, sekarang undang semua orang. Itu artinya berita keselamatan itu dibuka. Dulunya berita keselamatan itu hanya kepada orang Israel saja. Mungkin lampu di atas kurang terang ya. Hanya orang Israel saja. Tetapi lalu dibuka kepada bangsa-bangsa non-Yahudi istilahnya. Tetapi waktu pesta itu sudah berlangsung, ada pengunjung yang tidak mau memakai pakaian pesta. Saya jelaskan waktu 2 periode lalu, tidak mau pakai pakaian pesta itu artinya tidak mau menanggalkan hidup yang lama. Masih mau pakai pola hidup yang lama. Banyak loh ya, orang Kristen mungkin saudara yang mendengar juga. Jadi orang Kristen, tetapi pola hidup lama. Bedanya apa? Bedanya kalau hari Minggu dia di gereja. Kalau pas di gereja hari Minggu, dia jadi orang yang alim. Tapi begitu sudah keluar, dia jadi orang yang lalim. Kalau ke gereja hari Minggu, dia bawa Alkitab. Kalau di luar, hari-hari lain, dia pegang alkohol. Sama-sama al, ya. Alkitab, ini alkohol. Enggak ada bedanya. Masih berpegang pada adat istiadat. Berpegang pada omongan nenek-nenek moyang. Antara lain, jangan makan pisang dempet loh. Nanti kalau kamu punya anak, anaknya bisa dempet. Itu akal-akalan mereka. Tahu saudara akal-akalannya apa? Supaya pisang dempet itu yang makan siapa? Ya yang ngomong itu. Pisang dempet itu artinya 2, ya. Jejer begini. Mana ada hubungan antara makan pisang dempet dengan nanti akan lahir anaknya lalu dempet? Enggak ada di ilmu kedokteran itu ya. Harus ada perbedaan antara saudara manusia lama dengan manusia baru dalam Tuhan. Saudara ini dibujuk, ditipu sama iblis. Supaya apa? Supaya tidak berubah. Saya ingat kalau orang bule ya saudara, pergi ke restoran, makan begitu misalnya, tambah lagi sedikit, dia dikasih menu. Biasanya orang bule itu dia cari mana menu yang enak. Tahu dari mana menu itu enak apa enggak? Dari mana saudara? Harganya. Bukan dari gambarnya. Gambar kan bisa menipu. Ya, lalu si bule milih capjai, fuyunghai dan apa? Barongsai. Jangan lupa itu saudara ya. Fuyunghai, capjai, barongsai. Ya. Kemudian mungkin saudara tidak mengerti omongan saya, itu terlalu lama juga di rumah jadi tegang dengar khotbah saya seperti dengar ibadah pemakaman saudara ya. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih kerlingan matanya. Kan senyum kan enggak bisa, kasih kerlingan matanya kiri kanan saudara ya. Haleluya. Jangan terlalu tegang, ini bukan ibadah pemakaman. Ini perayaan harinya Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Ya. Saudara mungkin enggak tahu barongsai, buka Google, lihat apa itu barongsai. Kemudian kalau orang Indonesia pergi ke restoran, dikasih menu, biasanya apa saudara? Dicari yang saudara jawab toh, yang murah saja. Ya, yang paling murah yang mana ini kira-kira? Jangan yang mahal-mahal. Terus kalau orang bule naik taksi, kalau dia naik taksi, dia duduk, ya, dia lihat pemandangan. Wih, kiri kanan, lihat lalu lintas, lihat yang indah-indah. Tetapi kalau orang Indonesia atau saudara naik taksi, yang dilihat apanya saudara? Matanya itu dikit-dikit lihat ke tengah, dikit-dikit lihat ke tengah. Bukan di tengah itu ada Alkitab, ada salib, bukan. Apa? Argo. Orang bule sama orang Indonesia aja beda jelas. Saudara orang Kristen dengan orang dunia harus ada perbedaan. Yang yakin katakan amin. Ingat loh ya, jangan di gereja
Alkitab, hari lain alkohol. Saudara harus ada perbedaan. 5 tahun jadi orang Kristen dengan dulu. Apalagi sudah 20 tahun, 30 tahun. Iya, tidak ada bedanya. Orang bule sama orang Indonesia aja ada bedanya. Kok saudara tidak berbeda dengan yang dulu? Nah itu adalah bujuan iblis yang suka ngomong ke telinga saudara. Pakai pola lama saja. Kalau hari Minggu jadi orang Kristen, Senin sampai Sabtu tidak usah. Ini adalah sama dengan Firaun. Boleh beribadah, tapi di sini saja. Ya, saudara, ini adalah manusia ciptaan baru dalam Tuhan. Katakan, saya adalah ciptaan baru dalam Tuhan. 2, 3. Saya adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Haleluya. Dimulai dari kapan ciptaan baru itu? Dimulai dari waktu saudara dibaptis, permandian air. Ya, coba kita perhatikan dalam Abram, Kejadian 12 ayat 1. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Apa maksudnya Allah ngasih perintah ini sama Abram? Bukan nanti kita kesampingkan dulu bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Ya, yang dilihat kiri kanan semuanya itu akan menjadi milikmu. Bukan. Tetapi yang pertama perhatikan saudara, bahwa Allah ingin memisahkan Abraham dari tempat dia tinggal di Ur Kasdim. Kita mesti tahu Ur Kasdim itu tempatnya orang suka menyembah kepada berhala. Langkah pertama Allah ingin memisahkan dulu. Pergi. Di sana dikatakan keluar dari sana, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Jadi yang pertama saudara, kalau saudara mau maju, yang pertama saudara mesti punya kemauan. Kenapa saya katakan kemauan? Karena kalau Abram dalam contoh ini tidak punya kemauan, tidak punya niatan untuk meninggalkan negerinya. Saya ulangi lagi. Seandainya suatu malam Tuhan bicara kepada saya dengan jelas, John, minggu depan tinggalkan Pulau Bali, tinggalkan kota Denpasar, tinggalkan pelayananmu di Gereja Kudus Japan, pergi ke misalnya ke Belanda, ke Australia, atau ke tempat yang enak. Ya, di sana kamu akan kuberkati. Kira-kira menurut saudara gimana reaksi saya? Dengan senang hati. Tapi kalau saya dikasih tahu, John, seminggu lagi pergi, tinggalkan Pulau Bali, kota Denpasar. Pergi kemana Tuhan? Pergi ke Afghanistan. Untuk apa? Untuk mentobatkan para Taliban. Waduh. Nanti di sana aku akan menjaga dan memelihara engkau. Meskipun ini janji Tuhan akan menjaga dan memelihara saya. Kira-kira menurut saudara gimana sikap saya? Hah? Takut, ragu, atau berangkat? Gimana menurut saudara? Ya, kok gak percaya sama imannya gembalanya? Dibilang takut, aku berhenti khotbah dah. Takut juga saudara. Ya, tetapi ada hal ketiga yang lebih menakutkan. Kalau saya dengar Tuhan bicara, John, kamu tinggalkan Pulau Bali, Denpasar dan semua pelayananmu. Kemana Tuhan? Pokoknya melangkah. Kemana? Ke airport dulu. Loh, enggak punya tiket Tuhan. Berangkat airport, nanti akan kusiapkan tiket nanti di sana. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi. Gak usah banyak bicara. Wah, Tuhan marah. Karena saya banyak berbelit-belit. Saya bukannya takut atau ragu, saya malah enggak mau. Kemana? Ya. Apakah ke alamat palsu? Ini Abram pergi kemana? Enggak tahu. Tetapi dia mau meninggalkan. Saudara, yang pertama ini mesti punya kemauan dulu. Kalau enggak punya kemauan, itu sulit saudara.
Saya sampaikan bahwa rekan pelayanan saya yang pernah saya tampilkan di video, Pak Medi Hans itu, puji nama Tuhan, dia sudah tidak usah dioperasi. Jadi tiroidnya itu meletus, ya, ada 5 dan bukan kecil, besar sekali, gede-gede gitu. Waduh, saya jijik melihatnya ya. Meletus, tidak usah dioperasi. Tetapi ada satu masalah sekarang, dia bertambah kurus dan saya suka WA dia nggak bisa balas terlalu banyak, dia cuma kasih amin, puji Tuhan, terima kasih, hanya begitu aja. Dia tidak punya gairah untuk makan, tidak ada keinginan untuk makan. Nah itu keinginan itu hal yang penting. Kalau saudara tidak ada keinginan untuk datang ke gereja, saudara tidak duduk di tempat ini pagi ini. Haleluya. Saudara diam di rumah karena mikir apa? Takut aku, COVID masih tinggi. Lu saudara, mau tunggu sampai kapan? Orang pemerintah sudah bilang kita membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID ini. Ya, nanti COVID ini akan dianggap sebagai flu biasa saja. Di Surabaya sudah turun level 1, tapi tetap banyak orang yang masih belum mau beribadah. Itu yang saya dengar dari keluarga saya yang jadi pendeta di Surabaya, banyak ya keluarga di sana. Mereka tetap takut. Nah ini bujukan bisikan iblis ini sudah mengena. Kenapa? Sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih. Sudah anyem beribadah di rumah. Enak toh sambil duduk-duduk, sambil minum kopi, sambil makan roti, sambil dengar firman, tambah telur kan lebih enak lagi. Ada kerupuk, wah jadinya dengar khotbah sambil makan. Kalau di gereja kan enggak bisa. Hati-hati saudara ya, saudara mesti punya keinginan dulu. Yang pertama, supaya bisa maju dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca bersama. Supaya bisa maju, maka kita perlu, yang kedua adalah ada pertumbuhan secara rohani. Tolong dibacakan Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Amin. Amin. Perhatikan saudara ya, bagian yang pertama, kita mesti punya kemauan untuk berubah. Jangan kita suka pegang lagunya Roy Martin itu. Lagunya Roy Martin yang nyanyinya bunyinya begini. Aku masih, lanjutin, seperti yang dulu. Ulangi lagi, 2, 3. Aku masih termakan kau sama umpanku. Lagu itu diingat. Kalau saya nyanyi lagu depan, kasihmu, lanjutin. Oh, itu yang gampang ya. Lagunya begitu. Aku masih seperti yang dulu. Terus aku tunggu engkau di stasiun Ubunga. Jangan gitu jadi orang Kristen, ada perubahan lah. Yang kedua ada pertumbuhan rohani. Yang kedua ini saudara, Firaun bilang, oke, gak usah di Mesir enggak apa-apa. Tapi jangan perginya terlalu jauh. Ya, identik dengan sekarang iblis itu bilang, jadi jemaat itu gak usah terlalu fanatik, gak usah terlalu radikal. Jadi jemaat biasa saja, gak usah terlibat dalam pelayanan. Kenapa saya tuliskan di sana pelayanan, hal yang penting? Orang kalau terlibat pelayanan dengan tidak terlibat pelayanan itu ada bedanya, saudara. Contoh saja yang ngatur tempat duduk. Kalau mereka terlibat pelayanan, jam 7 sudah harus datang. Kalau yang tidak terlibat pelayanan, kalau misalnya orang yang sama ya, jam 8 kurang 15, kadang mepet-mepet baru datang. Nah itu beda, saudara. Kalau sudah terlibat pelayanan WL,
puasa saya dengarnya, puasa. Puasa yang tidak pernah berhasil. Karena tidak ada yang kurus, saudara ya. Ya, kalau ada terlibat pelayanan, itu ada gairah untuk maju. Makanya saudara jadi orang Kristen, libatkan diri saudara di gereja ini. Jangan hanya bersikap pasif. Memang pada hari Minggu tidak bisa semua orang melayani, tapi saudara bisa melayani. Di mana minggu ini Kersel akan saya buka. Perhatikan LCC, jangan LCC yang doa awal. Mau ada kuis dan materi, LCC yang doa. Terakhir LCC-nya doa berkat. Kolektanya LCC, yang ngitung LCC. Nanti yang siapkan kue anggota. Jangan semua diborong sendiri. Iya, saya tidak mau dengar lagi omongan. Nanti kalau Pak John suruh saya berdoa hari Minggu di gereja, saya keluar dari gereja. Saya pernah dengar itu dulu saudara di salah satu anggota saya ya, enggak tahu dia, saya sudah lupa namanya. Saya enggak mau disuruh doa. Nanti kalau saya disuruh doa sama Pak John, kasih tahu loh, nanti saya keluar dari gereja. Ya, saya jawab, ya enggak apa-apa, nanti mikrofonnya saya kejar sampai ke depan. Keluarnya kan cuma di keluar gereja saja, tidak keluar area gereja, kan cuma keluar pintu gereja. Saya kejar nanti ya. Dalam hati saya ketawa saudara ya. Ketawanya kenapa? Siapa juga yang mau ngasih kamu doa, begitu. Ya. Itu arena kita untuk latihan melayani. Coba lihat kiri kanan saudara, itu adalah orang-orang yang harus saudara layani. Dimulai di gereja, nanti keluar di sana. Jangan saudara termakan sama omongan iblis. Gak usah jadi orang Kristen terlalu menggebu-gebu. Biasa-biasa saja. Toh kamu kalau biasa-biasa saja juga kamu diberkati. Oh iya betul. Aku jadi orang Kristen biasa-biasa saja diberkati kok. Gajiku naik dan lain sebagainya. Ingat saudara, bahwa dunia sekarang ini ada dalam kuasa iblis. Ya, Yesus saja dicobai, sembah aku, seluruh kemegahan dunia ini akan kuberikan kepada kamu. Perhatikan itu. Jadi saudara jangan selalu berpikir kalau ini berkat, pasti berkat Tuhan. Lo hati-hati saudara ya. Iblis itu punya kuasa yang luar biasa juga untuk memberkati. Tetapi bedanya, kalau iblis ada tukarannya. Apa tukarnya? Jiwa saudara. Saudara pasti masih ingat 2 periode lalu saya mengatakan supaya kita bisa dewasa rohani. Ya, ini ngerempetkan persis ada pertumbuhan. Saudara mesti makin mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, saudara mesti meneladani karakter Kristus. Yang ketiga, saudara mesti melakukan pekerjaan Kristus. Jadi kita dimulai dari orang percaya, punya iman, dikasih iman sama Tuhan, lalu dibaptis. Sudah dibaptis kita rajin beribadah, kemudian kita rajin baca Alkitab, bukan hanya dibaca pada hari Minggu saja. Kemudian saudara mesti melibatkan diri dalam pelayanan. Ya, harus melibatkan diri dalam pelayanan. Saya 2 minggu lalu mengajar di STDI Bali ya, lewat Zoom. Dan saya mengatakan bahwa gereja itu bagus kalau banyak youth-nya yang terlibat dalam pelayanan. Kenapa saya katakan youth? Sebab kalau youth itu palingan cuma diganggu sama satu hal saja. Apa saudara? Pacar. Kalau orang sudah menikah gangguannya itu banyak. Yang pertama gangguan soal pekerjaan. Betul kan? Hari Minggu masih kerja. Ya. Berat saudara ya. Kemudian diganggu sama apa yang kedua? Sama pasangan. Coba tolek kiri kanan saudara. Pasangan saudara suka mengganggu apa tidak? Yohanes Agus begini dia ya. Bukan angguk tapi begini dia. Kemudian diganggu sama anak. Diganggu sama apa lagi yang ketiga? Rumah. Sampai di gereja gak tenang dengar khotbahnya Pak John. Bukan karena masalah lama. Tadi lupa. Waktu pergi pagernya sudah digembok atau belum ya? Saudara cukup berdoa saja dari gereja. Mungkin pagar lupa aku gembok. Tapi saya percaya
malaikat Tuhan menjaga rumah saya. Amin. Tidak mungkin saya ke gereja, rumah dirampok. Kecuali saudara ke gereja, rumah dibiarkan terbuka, ya dirampok. Tapi kalau lupa gembok saja, nggak usah bingung. Ya, atau di gereja mikir, tadi kompornya belum dimatiin atau sudah. Kalau seperti itu pulang sudah. Siapa tahu belum dimatiin nanti terbakar. Itu lain masalahnya saudara ya. Kalau kompor lupa dimatiin, pulang sudah. Ya, satu kali ada anggota kita. Ini pertolongan Tuhan ini luar biasa dan tepat pada waktunya. Dia bikin sesuatu, kemudian dia tinggal. Terlibat urusan macam-macam di rumah ini ya. Sampai dia tidur, dia lupa kalau kompornya belum dimatikan. Sampai tidur kompornya belum dimatikan. Lalu untungnya salah satu anaknya ya tahu, bukan kakak ipar tapi anaknya tahu. Wih, apa ini, bau apa? Ada asap saudara ya, asap. Waktu dia keluar, dia lihat panci berasap. Panci itu tidak berasap saudara. Kalau panci berasap berarti lupa dimatikan kompornya. Kalau itu terlambat saja akan terbakar. Kalau terbakar meledak tabung LPG, meledak rumahnya, bisa juga tubuhnya meledak seperti orang yang meledak bikin bom ikan itu ya. Di mana itu bom ikan meledak, 2 rumah hancur, 2 orang mati, 4 orang luka-luka. Nah itu sudah. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi kalau misalnya saudara di gereja ini kepikir, tadi pagi aku bikin mie sama telur, lupa dimatikan kompornya, sudah pulang saja, lebih baik. Daripada saudara rumahnya terbakar. Ya, perhatikan saudara. Makin mengenal pribadi Kristus, meneladani karakter Kristus, dan yang ketiga, melakukan pekerjaan Kristus. Saya katakan, Injil itu dimulai dengan come and go. Yesus berkata, mari kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesudah itu, kalau sudah letih lesunya hilang, bukan berarti lalu tidur, bukan berarti lalu nyantai, tapi mesti pergi melangkah. Seperti kita sekarang, Pak ini musim Covid Pak, masa bisa melangkah? Loh saudara masih bekerja kan, melangkah masa bekerja di rumah terus? Ya, work from home itu enggak ada, work from home itu juga salary from home saudara ya, dipotong gaji saudara. Maka yang ketiga, supaya kita bisa maju, mari kita baca 2, 3. Melangkah memenangkan jiwa. Kenapa bagian yang kedua saya katakan terlibat pelayanan itu membuat kita maju? Iya, kan ada gairah, ada passion. Kalau saudara cuma jadi jemaat pasif saja, gak ada kegiatan apa-apa, maka kemajuannya tidak secepat orang yang terlibat pelayanan. Bagian yang ketiga mari kita lihat dari Keluaran 10 ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya, perhatikan ini. Sekarang Firaun ngomong yang ketiga. Yang pertama, kamu boleh beribadah, tapi di sini saja. Pola lama masih dipakai. Yang kedua, Firaun bilang, boleh pergi, tapi nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh itu artinya apa? Iblis tidak mau saudara terlibat jadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Cukup orang Kristen tapi biasa-biasa saja. Sekarang yang ketiga, Firaun ngomong apa? Oke, kamu boleh beribadah, tetapi hanya apa saudara lihat di ayat itu? Tetapi hanya laki-laki saja. Menurut saya tidak mungkin kerajaan surga itu isinya hanya kaum pria. Meskipun di sana tidak ada kawin-mawin, tetapi tidak mungkin cuma cowok aja. Atau tidak mungkin surga itu kebalikannya semuanya perempuan. Loh, kalau semuanya laki dan semuanya perempuan itu kan di sinetron. Betul ya? Kebanyakan di sinetron itu semuanya perempuan. Jadi kerajaan Putri S. Wih, Putri S. Kalau yang laki semua putra api. Ya.
Tidak mungkin cuma laki-laki saja yang boleh pergi. Kenapa? Kalau laki-laki pergi beribadah, satu kali mereka pasti apa? Balik, itu yang pertama. Karena apa? Karena istri sama anak sama hartanya masih di Mesir. Betul saudara? Yang kedua, kalau cuma laki-laki saja, mereka kepikiran. Roh dari Obed menjalar kemana-mana, roh kepikiran. Mikir apa? Istriku, anakku yang masih bayi, ternakku, kambing domba yang baru melahirkan, itu saya tinggal. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang nutup pintu? Siapa yang ngurus rumah? Mereka tidak tenang. Taktik iblis ini luar biasa, saudara. Taktik Firaun, ya. Yang pertama, boleh beribadah, tapi di sini. Yang kedua, boleh, tapi nggak usah jauh-jauh. Yang ketiga, boleh, tetapi cowok aja. Saudara, saya tulis di situ, pria itu harus jadi lokomotif. Halo, kaum pria di sini katakan haleluya. Di sini tidak ada kaum pria. Yang sini sekarang, kaum pria katakan haleluya. Nah, supaya saya yakin karena di sana banyak yang pakai celana ya. Perempuan juga pakai celana. Jadi kalau yang haleluya itu yang membedakan dia dengan perempuan. Sekali lagi semuanya. Pria katakan haleluya. Kaum pria yang merasa pria loh ya. Yang bingung ya diam saja. Yang merasa pria katakan saya harus jadi lokomotif. 2, 3. Yang sini lebih keras, situ prianya ragu-ragu. Sekali lagi yang sebelah sini yang pria. 2, 3. Bener kan? Nanti kita terakhir berdoa ya, supaya di sana yang pria dia kembali kepada prianya. Jadi mungkin karena terlalu lama tidak beribadah di rumah, bingung dia antara dia ini laki atau perempuan. Sekali lagi yang pria di sana katakan, saya harus jadi lokomotif. 2, 3. Iya, yang di belakang diem. Ya, jadi yang di belakang tuh antara pria atau wanita saya bingung dari sini karena silau. Apa itu lokomotif? Kan sudah tahu kereta api toh? Semua kereta api itu baik yang kuno, saya kasih gambar yang kuno itu di mana? Di Indonesia. Atau yang modern. Tidak ada kereta yang tidak ada lokomotifnya. Lokomotif itu mesin yang narik. Kaum pria di sini bukan hanya pinter narik keluarganya untuk jalan-jalan makan-makan, jalan-jalan ke mall, tapi kaum pria khususnya kepala rumah tangga harus bisa menarik keluargamu untuk datang ke gereja. Yang setuju katakan amin. Yang lebih keras, amin. Kalau kamu kaum pria tidak bisa seperti itu, ganti celanamu, pakai rok. Ya, saya tegas. Kaum pria jangan suka dibawa ketek istrinya. Nanti kamu jadi anggota PSTI nomor sekian. Apa tuh Pak PSTI? Persatuan Suami Takut Istri. Kalau di gereja, nggak, saya nggak ada. Ya, istri mah di bawah saya. Belum sampai rumah, baru di mobil, istrinya cuma ini. Belum ngomong, cuma gitu aja. Padahal istrinya kesel, saudara ya. Istrinya kesel, dia sudah takut. Nah, nanti pulangnya makan, papa kepingin beli sate loh. Ya. Mamanya bilang, enggak, aku mau masakan Padang. Pergilah kemana saudara? Kalau ke sate dipotong saudara. Itu bisa dirunding, itu masih hal yang gampang. Ya. Kenapa kok kaum pria itu bisa jadi dibawa keteknya istrinya? Karena kau biarkan kaum wanita, pasanganmu mengketei kamu. Itu ya, itu kan jawabannya kan? Saya ulangi lagi, supaya kalau saya kurang jelas, yang di rumah mungkin. Kenapa kaum pria lalu jadi dibawa ketek istrinya? Karena kamu biarkan istrimu mengketei kamu. Dikit-dikit
mama saja. Ya, baru mulai kawin. Mau makan di mana? Silakan mama yang pilih. Wih, itu cinta saudara ya. Nanti itu terbiasa sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jadi sebelum tanya makan di mana, mamanya ibunya yang sudah menentukan. Nanti makan di sini. Ikut sudah. Nanti makan di Babi Guling Pandai Egi. Suaminya jauh-jauh nyetir, padahal suaminya ngantuk. Ya ikut saja. Itu dimulai dari awal pula waktu kawin itu loh saudara. Jangan salah. Jadi saudara-saudara yang mau menikah misalnya, kalau punya jodoh gitu ya. Dokter Dani, dengar baik-baik. Dari awal menikah tentukan bahwa saya ini pria kepala rumah tangganya. Ya, bukan berarti gini, semuanya dia yang ngatur. Nanti saudara jadi keturunannya Hitler, diktator. Sikit-sikit biar mamanya. Ya, ada orang datang di depan, mama aja yang keluar. Ada tukang tagih, mama yang keluar. Nanti jadi terbiasa, genteng bocor, mama yang naik. Antena goyang, tidak pakai antena sekarang. Ya, genteng bocor, mama yang naik. Apa-apa semua mama. Lama-lama kamu biarkan kamu diketein. Nah itu salah saudara. Jadi ke gereja juga begitu. Ke gereja enggak, besok ke gereja enggak, ma. Loh, bapak kok tanya gitu sama istrinya loh. Ya Pak San, jangan begitu ya. Besok ke gereja enggak mah? Kok begitu tanyanya? Ya, suami harus ngomong, besok papa mau ke gereja. Terserah mama mau ikut atau tidak. Berani begitu saudara? Kaum pria di tempat ini berani? Woi, di situ baru kelihatan prianya. Di sini Pak Fendi bilang berani. Sampai di jalan Bu Nini cuma keselak saja. Maaf mah, tadi itu keperucut. Pusing pala Barbie. Aduh. Ya. Aneh saya tuliskan, laki-laki itu pasti balik lagi ke Mesir. Ada keluarga, ada harta. Saudara mesti tahu bahwa omongan-omongan antara Musa dan Firaun ini adalah taktik. Taktik supaya apa? Supaya mereka bisa lari dari Mesir. Jadi ini bukan omongan basa-basi saudara. Dia bilang 3 hari perjalanan. Kalau 3 hari itu sudah jauh tadi di awal khotbah saya katakan sudah jauh. Mereka tidak akan kembali lagi ke Mesir, tidak akan. Firaun, lambang iblis, tahu hal ini. Makanya dia bilang bagian yang ketiga, boleh, tapi laki saja. Yang lain tidak usah. Tidak mungkin. Tidak mungkin laki-laki keluar 3 hari terus Musa bilang, ayo kita lanjut terus, tidak usah kembali ke Mesir. Loh, lalu bangsa Israel ini mau punya keturunan dari mana? Gak bawa istri. Betul gak? Anak-anaknya ditinggal. Saudara perhatikan Nabi Nuh. Dia membawa masuk seluruh keluarganya ke dalam bahtera. Saya mau tanya, berapa orang yang Nabi Nuh bawa ke dalam bahteranya? Berapa? Halo, berapa? 7. Masa Pak? Ya nanti sudah baca lagi sih di rumah. Nabi Nuh membawa 7 keluarganya. Sama dia jadi berapa saudara? Oh 8 loh. Tadi aku sudah menjawab 8 loh. Loh kalau 8 lalu Nabi Nuh satunya tuh siapa yang ikut? Pembantunya Pak. Dia tidak bawa orang luar. Bahtera ini yang menyelamatkan keluarga Nuh pada saat itu. The one and only. Jadi jangan sampai saudara nanti dalam pengangkatan, jangan terjadi firman itu dalam hidup keluarga saudara. Yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggal. Satu di tempat tidur diangkat, satu ditinggal. Satu bekerja, satu ditinggal. Ini sudah gambaran yang peringatan yang jelas dari Tuhan. Itu bicara soal keluarga. Jangan sampai tertinggal saudara. Ayo kaum pria. Tidak antinya saya berkata, saudara ini harus jadi lokomotif. Kemudian tolong dibacakan Yosua 24
ayat 15b. Ini perkataan yang bagus. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo kita kompri yang ngomong itu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kompri ya, 2, 3. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan saudara sendiri. Kalau saudara sendiri artinya saudara masih poin yang ketiga ini. Hanya laki saja, iblis bilang laki saja. Yang perempuan biar di rumah. Enggak bisa saudara. Dan juga dibalik begitu, jangan cuma perempuannya saja. Misalnya dalam gereja ini saudara perempuan yang mengenal Tuhan lebih dulu, suaminya dulu bukan orang Kristen, sekarang jadi orang Kristen. Ajak, jangan, ya sudah kalau enggak mau ke gereja tak tinggal. Kok begitu saudara sama pasangan saudara? Saudara mesti berusaha, kalau memang saudara mencintai dia, jangan cuma cinta-cinta monyet, cinta-cinta gombal. Cinta sejati itu adalah sama-sama diselamatkan. Yang yakin katakan haleluya. Lebih yakin haleluya. Sama-sama diselamatkan. Laki-laki pasti apa? Di iklan itu katanya. Hah? Kok laki-laki pancen oye? Laki-laki pasti laku. Oh bukan begitu saudara ya. Ayo laki-laki menangkan keluargamu. Ya, kalau keluarga ini sudah, saya ambil contoh misalnya ya, Pak Pohok. Pak Pohok laki-laki, dia masih ini, Pak Pohok laki-laki dia masih ngeliat ke atas, saudara. Bingung dia, ya. Iya, satu keluarga sudah melayani Tuhan, sudah dimenangkan, sekarang lirik. Gak usah jauh-jauh, lihat keluarga besar saudara, kakak, adik, ya, yang di atas, di bawah. Saya tidak bisa menjangkau mereka. Saudara yang bisa menjangkau mereka. Memang menjangkau itu tidak gampang, tapi kalau tidak ada yang pertama, tidak ada kemauan, tidak ada jalan. Kalau sudah lihat teman-teman, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, anak-anak kaum muda di tempat ini rajin membawa jiwa. Sekarang saya tanya di mana? Ya, saya tiap minggu lihat waktu sebelum kita tutup sebelum bulan Juli ya. Ada datang baru, ajak lagi ke gereja. Lihat sekeliling saudara, di luar sana itu ya banyak loh tuaiannya. Firman Tuhan mengatakan makin mendekati kedatangan Tuhan, tuaian itu sudah makin banyak yang kuning. Cuma pekerjanya yang tidak ada. Kenapa? Yang pertama karena nggak ada kemauan. Bagian yang ketiga, yang keempat, supaya bisa maju, mari kita baca bersama. 2, 3. Ada kemauan untuk berkorban. Kenapa saya katakan ada kemauan untuk berkorban? Kita baca dari Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Amin. Ya, ingat ya, Firaun itu gambaran iblis. Saya ingatkan sekali lagi, yang pertama saudara mesti punya kemauan untuk meninggalkan manusia lama. Firaun yang dilambangkan iblis itu ngomong, boleh beribadah, tetapi di Mesir, di sini saja, pakai pola lama. Yang kedua, kamu boleh beribadah, tapi nggak usah jauh-jauh. Maksudnya apa Firaun? Kalau kamu pergi jauh, tidak jauh-jauh, terus mau lari, oh gampang tak kejar. Saudara masih ingat, meskipun sudah 3 hari perjalanan, Firaun masih bisa mengejar dengan tentara berkereta, berkuda, betul kan? Ketemunya di mana? Di laut Teberau. Kalau nggak jauh-jauh, oh gampang ditangkapnya. Artinya apa? Saudara masih bertumbuh rohaninya. Jangan sekian tahun, sekian puluh tahun dalam Tuhan, tidak ada perubahan apa-apa. Ya, kemudian yang ketiga,
Firaun atau iblis bilang, boleh pergi, laki-laki saja. Artinya apa? Ada istri, anak, ternak, harta yang digandoli sama iblis. Saudara, jangan digandoli sama iblis masalah pasangan atau anak-anak. Ayo kaum pria, bawa keluargamu datang untuk mengenal Tuhan. Kalau sudah, ajak pelayanan semuanya. Dorong anak-anak dari sejak dini pelayanan. Saudara ya, saya tidak saksi jauh-jauh. Saya bangga lihat anak saya. Meskipun banyak yang bilang dia agak aneh, tapi saya tahu dia pintar, saudara ya. Kalau saudara lihat dia rekaman khotbah di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu itu ya, ibadah sekolah minggu itu mesti bagus ya. Karena apa? Karena saudara banyak dilihat oleh kelompok yang lain. Jadi saya punya satu murid, dia punya panti asuhan, dan setiap minggu sore mereka ikuti ibadah online-nya GKJ. Jadi indah, mesti bagus ya, dan mereka senang ada prakarya. Yang lain juga saya dengar masih kecil dia kepingin menghafal, susah payah dia ingin menghafal. Ya, ada dari gereja lain. Murid saya juga, dia bilang, Pak John, jangan lupa kirimkan link ibadah anak. Anak-anak kami ibadahnya lewat situ. Nah itu saudara ya. Kalau saudara lihat anak saya, pertama dia masih sekarang sudah wah kalah bapaknya saudara ya. Saya giant gitu. Ya, itu melayani Tuhan, dan saya percaya kalau saudara dorong anak-anak saudara melayani Tuhan, itu sama dengan saudara mendorong mereka ke sumber berkat. Amin, ke sumber berkat. Karena berkat itu dari Tuhan, bukan dari kemampuan saudara. Saudara memang dengan kemampuan saudara, dengan keuangan saudara, dengan apa, bisa anak-anak saudara maju. Tapi beda dengan Tuhan saudara. Kalau saudara bersama Tuhan, itu semuanya bisa lancar, enak. Itu saya dengar kesaksian dari Pak Fedi, Bu Nini tentang anak mereka Cindy yang kemarin ulang tahun ya. Tapi tidak ada kiriman karena di Jakarta. Bagaimana Tuhan menolong anak-anak kita yang pelayanan. Ya, ada satu anak kita yang dapat KIP. Apa itu Pak? KIP Pak, Kartu Indonesia Pintar. Gratis uang kuliahnya. Berapa uang kuliahnya? 9 juta lebih, gratis per semester. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dapat KIP itu tidak sembarangan saudara ya. Bukan hanya karena kurang mampu, tetapi nilainya juga dilihat. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan dari sejak usia muda. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari saudara. Siapa yang melayani Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk ganti melayani. Jadi dorong anak-anak saudara untuk melayani. Saya enggak peduli omongan orang, anak saya sedikit ada aneh dan sebagainya. Saya percaya kalau Tuhan belum datang, anak saya kalau khotbah dia lebih hebat dari saya. Ya. Siapa yang ngomong hal dia paling keras nanti saya ajak makan. Yang keempat, boleh beribadah. Silakan aja istrimu, silakan aja anakmu. Tapi iblis ya, pintar ya. Kambing domba, ternak, tinggal. Apa ini? Kambing domba, lembu sapi itu bicara soal apa? Itu kan bicara soal harta. Iblis itu tahu orang tidak mungkin, perhatikan ya perkataan yang saya tulis di situ, tidak mungkin maksimal, tidak mungkin optimal dalam melayani Tuhan kalau hartanya juga enggak ikut. Waktu saya mengajar, saya memberikan suatu, mereka saya suruh bikin sesuai pikiran mereka ya. Ini saya ambil dari perusahaan sekuler yang cukup besar di Indonesia, saya tidak sebutkan, yang berbasis kekristenan. Di situ ada Tuhan, ya, pelayanan, sekolah, karir, uang, pasangan, anak, kebutuhan, jalan-jalan, refreshing. Silakan urutkan dari yang paling atas sampai paling bawah. Ya tentu yang nomor satu Tuhan.
Banyak dari mereka nomor 2 pasangan atau ada yang pekerjaan Tuhan, lalu anak dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang benar, ada satu yang benar. Sesudah Tuhan, yang kedua itu adalah apa saudara? Uang. Waktu saya membaca buku itu, sebelum saya sadur ya, saya bikin diktat, saya baca berpikir keras. Jadi saya jelaskan, uang ini maksudnya bukan bertuhankan mamon. Tapi kalau saudara tidak ada uang, maka pelayanan pekerjaan Tuhan ini tidak bisa maju. Kalau tidak ada uang, saudara tidak bisa membahagiakan pasangan dan anak saudara. Pasangan saudara tidak bisa jalan-jalan, anak saudara tidak bisa makan-makan enak. Kalau saudara nggak ada uang, kan tidak mungkin saudara makan misalnya di Gosa, lalu bayarnya terakhir pakai daun. Kecuali saudara mau nyuci piring sudah itu. Kan pakai uang, semuanya pakai uang. Bukan bertuhankan uang. Dan untuk mendapatkan uang ini kita perlu berusaha maksimal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Uang ini dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, nanti menghasilkan uang, berarti itu berputar. Di keluarga juga, di keluarga rumah tangga, saudara harus bisa mengelola keuangan ini dengan baik. Apalagi dalam masa-masa yang sulit ini. Kalau saudara tidak punya tabungan, di awal Covid bulan Maret, bulan April tahun yang lalu, wah bingung dah kita. Apalagi sampai sekarang. Betul kan? Di Bali kan belum dibuka airport, hanya 2 airport yang dibuka. Di Jakarta sama di mana saya lupa itu. Bali belum. Wisatawan bukannya datang, malah orang-orang Jepang, orang-orang Australia, mereka dipulangkan sama negaranya pakai pesawat charteran. Supaya apa? Supaya bisa divaksin, dan yang kedua, karena memang gak ada pekerjaan di sini. Ya, uang ini hal yang penting. Kalau tidak ada uang, saya berkata, pelayanan pekerjaan Tuhan juga tidak bisa maju. Saya bersyukur minggu lalu kita membagi sosial lagi. Dari mana itu? Ya dari uang dong. Kalau nggak ada uang bagaimana bisa? Kalau sudah nggak ada uang, bagaimana bisa membahagiakan pasangan? Jadi saudara, kalau saudara mau mengasihi Tuhan secara maksimal, semuanya itu harus ikut. Tidak bisa saudara cuma, ini bagian terakhir ya, mempersembahkan diri saudara, istri, anak saudara buat kepada Tuhan, tetapi uangnya gak boleh diutak-atik. Itu gak mungkin saudara. Banyak toh kalau di gereja maunya yang paling enak. Pokoknya AC-nya harus paling dingin. WL-nya paling enak. Yang paling bagus katanya Andri David, pegangan Fit, nanti jatuh kamu ya. Musiknya harus yang paling enak, khotbahnya yang paling enak, pokoknya paling dah. Tapi kalau kolekta paling apa saudara? Paling sedikit. Nggak bisa. Kalau sudah mulai khotbah yang nyinggung soal korban, wah ini pendetanya mata duitan. Ini Pak John mau kepingin kaya lagi. Kalau saya kepingin kaya, saya nggak jadi pendeta saudara, jadi pengusaha saja. Ya, kalau sudah mulai soal korban, wah ini rasanya kupingnya gatel. Nggak bisa. Lihat yang keempat ini, perhatikan ya. Firaun itu ngomong, iblis itu ngomong, boleh melayani Tuhan, boleh bawa istri, boleh bawa anak. Silakan ubah kebiasaanmu, silakan terlibat pelayanan, silakan satu keluarga melayani Tuhan. Tapi, masih ada tapinya loh. Kambing, domba, lembu, sapi jangan kamu bawa. Gak bisa saudara. Coba kita dengarkan pembacaan ini. Lukas 8 ayat 1-3. Saudara perhatikan di depan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Amin. Mari kita baca yang terakhir, perempuan-perempuan ini. 2, 3. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu lebih keras, saudara. Ini ditulis loh di firman Tuhan. Apa yang sudah ditulis tidak bisa hilang, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Ya, kan saudara suka bilang firman Tuhan kekal adanya. Amin, amin, amin. Loh, termasuk ini loh. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bukan dengan apa yang ada pada mereka. Bukan, beda. Dengan kekayaan mereka. Mereka punya uang lebih, mereka pakai untuk apa? Untuk melayani rombongan Yesus. Jadi rombongan Yesus 13 orang ini kan perlu makan. Betul ya? Perlu tidur, perlu pakaian. Itu mereka disangui, dibekali. Mau kemana? Ke Efesus, ke sini, ke sana. Itu dibekali sama siapa? Sama perempuan-perempuan. Jadi kaum wanita yang merasa dirinya perempuan sekarang. Katakan haleluya. Lupa Poho kok ikut? Saudara, ini ditulis di Alkitab. Perempuan itu biasanya jauh lebih royal dari yang laki. Haleluya. Enggak berani. Ayat ini tidak mengatakan laki-laki ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tidak loh, baca yang betul, perempuan. Jadi perempuan, saudara, ini punya sifat lebih royal dari pasangan saudara. Perempuan-perempuan di tempat ini, katakan haleluya kalau setuju. Misalnya, Pak John mau ulang tahun, udah lewat saudara. Suaminya bilang, masa pandemi, mall pada tutup, gak bisa ngasih barang yang enak. Ayo kita pesankan Pak John puding yang enak yuk. Isinya masih masak. Waktu di tempat tidur mau tidur, istrinya ngomong, Pak John itu sudah banyak makan enak. Lihat aja perutnya, gak gemuk-gemuk. Badannya segitu-segitu aja, dia udah banyak makan enak. Nanti kalau banyak-banyak dikasih, nanti dikasih-kasihkan orang. Gak usah. Kita bikin podeng saja sendiri. Ya. Mana kamu gak bisa bikin podeng? Bisa pokoknya. Nanti kita cari, kita beli di Holland, kotaknya Holland saja. Jadi ke Holland, cuma beli kotaknya saja. Kan bisa toh saudara ya? Beli kotaknya saja. Nanti podeng bikinan saya ini saya masukkan di kotak itu Pak John kira dari Holland. Apakah seperti itu tipe saudara? Kaum wanita tempat ini? Atau begini, suaminya bilang, kita kasih podeng. Istrinya bilang begini, kasihan kalau cuma podeng, kita lengkapi saja. 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada susu. Dalam bentuk apa? Es krim. Buah. Ini itu. Supaya sehat gembala kita. Perempuan-perempuan di tempat ini harus seperti yang kedua itu. Haleluya. Jangan nek ngomong soal persembahan. Keluar sifatmu yang asli. Apa? Pelit. Sipol. Pelit dengan hemat itu beda tipis, saudara. Hemat boleh, pelit jangan. Lihat kiri kanan saudara, tunjuk dia. Kasih tahu saudara, kasih tahu. Saudara kan bisa ngomong toh. Hemat boleh, pelit enggak boleh, kasih tahu saudara. Supaya sebelahmu nih bertobat, tunjuk dalam nama Tuhan. Hemat harus, pelit jangan. Kalau saudara nggak tahu, sekarang ini gereja kalau meskipun tidak ada ibadah, bukan berarti gereja nggak bayar listrik, tetap bayar listrik. Kok dipakai Pak? Dipakai untuk apa? Ya tanya sama yang main musik sama WL ini loh. Kalau mereka rekaman hari Kamis itu tetap pakai lampu enggak? Atau mereka rekaman gelap-gelap? Ininya nyala enggak? AC-nya nyala enggak? Musiknya nyala enggak? LCD-nya nyala enggak?
Tanya sama mereka. Saudara ibadah di rumah kolekta aja nggak ngasih, apalagi yang lain. Alah. Itu artinya saudara kena yang keempat ini. Saudara nggak sadar kena yang keempat ini. Nggak usah. Harta nggak usah kasih kepada Tuhan. Ingat ya saudara. Saudara masih ingat, harus ingat. Saudara ini di firman Tuhan dikatakan cuma sebagai bendahara. Bendahara itu bukan yang punya uang. Di setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap yayasan, setiap sekolah, setiap apapun ada bendaharanya. Bukan berarti bendahara ini yang punya uang. Kalau saudara anggap seperti itu, saudara akan ditangkap karena saudara korupsi. Tetapi saudara mesti tahu, saya ini cuma bendahara. Tolong dijawab bersama dengan saya. Siapa yang punya uang itu saudara siapa? Kurang keras. Yang sana siapa yang punya uang itu siapa? Tuhan. Kita ini cuma bendahara. Yang punya segalanya itu adalah Bapa di surga. Jadi kalau saudara dengar omongan di hati saudara, kasih untuk pekerjaan Tuhan, kasih, gak usah ragu-ragu. Satu kesaksian, ya bukannya saya ingin menyombongkan diri saudara ya, tapi saya tidak tahu cerita ini bisa nyampe begitu. Saya ini tergabung dalam grup WA pendeta-pendeta GBT seluruh Indonesia. Itu ada ratusan di sana. Pendeta GBT masuk di grup itu, saya masuk. Tiap hari ada aja yang ngirim ayat, ngirim artikel, ngirim apa ya. Kadang membosankan sih. Tapi satu kali ada satu foto yang dikirim. Seorang ibu gembala, ya suaminya sudah meninggal, masih punya anak belum besar, dan dia pelayanan di desa. Tapi ibu ini rajin ikut kelas pemuritan, karena dia mau di gerejanya juga diadakan. Apa itu? SPK, saya pengikut Kristus itu. Dan di fotonya itu digambarkan ibunya ini bawa bangkilan besar. Apa itu ya? Bawa apa gede itu. Macam-macam dia belanja untuk keperluannya. Terus bawa anaknya di tengah. Di depan ini tukang ojeknya. Tidak ada omongan apa-apa di sana, cuma di foto doakan untuk ibu ini yang begitu rajin. Dia pelayanan di desa, ya. Semua tidak ada yang komentar. Saya maaf kata saudara ya, bukan menyombongkan diri. Ini saudara yang di rumah kan juga bisa dengar. Saya tanya, siapa namanya, berapa nomor rekeningnya. Cuma begitu saja. Saya cuma, itu omongan di grup pendeta GBT. Tapi omongan itu bisa sampai kepada salah satu anggota kami. Ya. Dia bisa ngomong sama anggota kami, pendetamu luar biasa, seperti itu. Dia kasih screenshot tulisan saya itu. Ini cuma satu contoh. Saya bisa menyampaikan firman dengan yakin karena saya terlebih dahulu melakukan. Dan Tuhan memberkati saya. Saya pikir kalau Tuhan memberkati saudara itu karena saudara suka menabur. Kalau saudara tidak pernah menabur, maka saudara tidak akan pernah menuai. Dan kalau saudara menabur, itu artinya saudara maju. Maju, kita mesti tidak dihambat. Tidak bingung oleh pasangan, anak, harta. Bawa semua, ikut bareng saudara kepada Tuhan. Maka saudara pasti akan menembus pintu kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ayo musik. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih organ dan bass saja. Mari kita angkat kedua tangan, kita angkat wajah kita. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Naikkan wajah-Mu, pandang wajah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Tuhan, bawa rohmu kepada Dia. Kalau engkau tidak bisa menyembah Tuhan di rumah, di sini sembah Dia. Di rumah Tuhan, muliakan namanya. Oh, la 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 la
re le kele ala bala la masikere le. Ore kebele ala wala la wala 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 wala. Uri kiele te pere le 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 le. Diara la wala la la la. Haleluya, haleluya. Oh, le 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 le. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali menegur setiap kami sebagai anak, sebagai orang pilihan dan panggilan-Mu Bapa. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia di dalam Engkau. Kami mau maju terus di dalam Engkau Bapa. Kami mau maju terus di dalam-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami kemauan untuk meninggalkan manusia-manusia lama kami, tetapi menuju ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Dan biarlah setiap kami Bapa, kami mau hidup semakin lebih mengenal Engkau. Kami mau meneladani pribadi-Mu Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap keluarga gereja Kristus Jawaban yang ada saat ini, biarlah membawa keluarga mereka tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan, untuk terus melayani Engkau Raja di atas segala raja, yang menjadi Tuhan dan Tuhan kami. Kami mau Tuhan, jadikan setiap kami untuk mau belajar berkorban kepadamu Tuhan. Bukan hanya bagi tubuh kami, tetapi dengan apa yang kami punya. Karena kami tahu semua itu datangnya daripadamu. Dan biarlah kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua itu boleh menyenangkan dan menyukakan cita hati-Mu. Untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan tambahkan urapan yang daripadamu atasnya Bapa. Bukan dengan kekuatan dia, bukan dengan kehebatan dia dapat memberitakan firman-Mu, tetapi sungguh semata-mata oleh kasih karunia Tuhanlah dia boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, untuk boleh semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadakan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Yang yakin dia katakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan kami. Kami bertekad untuk maju di dalam Tuhan, bukan hanya maju secara jasmani, tapi lebih daripada itu, maju secara rohani dengan membawa diri kami, keluarga kami, dan seluruh harta benda kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami datang ke gereja dengan tubuh yang sehat, kami pulang jauh lebih sehat. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan
Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer di rekening gereja yang baru berikut ini. Atau, saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini.